Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak dimanapun berada. Senang sekali bertemu lagi kita di Instagram Live pada pagi hari ini di yang cerah ya. Iya, selamat pagi kawan pajak. Perkenalkan sebelumnya ya, kami dari penyuluh pajak, saya dengan Widi dan rekan saya. Kami yang akan menemani kawan pajak dimanapun berada untuk mengenal sebelumnya mungkin kawan pajak hari ini mungkin sedang menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar ya kami ya. Dan selain itu ini sudah tanggal Februari ya. Salah satu kewajiban para kawan pajak sekalian yaitu apa kami? Untuk pelaporan SPT tahunan kawan pajak 2025. Ya, sebelumnya mungkin kita minta maaf dulu ya kami ya. Untuk mulainya ini sesuai jadwal kan harusnya jam 9 ya. Kami mohon maaf karena untuk persiapan dan kendala harus mundur ya untuk mulainya ya. Baik, mengingat salah satu kewajiban yang kita bahas tadi ya, kita ingin mengingatkan lagi kepada kawan pajak sekalian bahwa batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi adalah tanggal 31 Maret 2026. Jadi jangan sampai kawan pajak lewat untuk batas waktu ya. Di akhir Maret ya 2026 untuk laporan SPT tahunan yang periode 2020. Untuk laporannya juga sekarang sudah melalui Kortex ya kawan pajak. Jadi kawan pajak silakan siapkan akun Kortexnya dan daftar potong, daftar kata yang akan dilaporkan di SPT tahunan. Baik, kalau untuk orang pribadi ya yang perlu dipersiapkan selain login akun Kortexnya ya. Jadi kalau misalkan nih kawan pajak sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunan 2024 menggunakan akun DJP online. Nah, nanti ketika login akun Kortexnya cukup diklik lupa kata sandi saja, tidak perlu aktivasi ya kami ya. Nah, ketika diklik lupa kata sandi nanti akan diarahkan untuk reset password. Dikirimkan linknya, dipilih ke email atau ke nomor HP ya, nomor HP yang terdaftar. Kita mau ngingetin juga untuk yang wajib pajak badan ya, paling lambat tanggal 30 April 2026 untuk yang tahun punya. Betul. Jadi untuk yang orang pribadi tadi di akhir Maret. Kalau untuk wajib pajak badan di akhir April untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan periode tahun pajak 2020. Dan untuk kawan pajak yang sudah melaporkan SPT tahunannya via Kortex, kami juga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan partisipasinya, kewajibannya. betul. Pasti kawan pajak sudah merasakan ya kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh Kortex, yaitu Betul. otomatis masuknya bukti foto, hitungannya. Iya, karena sebelumnya kalau untuk yang dari satu pemberi kerja mungkin ada bukti potong yang diberikan oleh bendahara secara manual ya kami ya. Nah kalau saat ini ketika pemberi kerjanya atau bendaharanya sudah menginputkan di Kortex, nanti langsung otomatis akan masuk ke akun pegawainya masing-masing yang bersangkutan. Jadi sedikit tentang SPT tahunan, kita akan beranjak ke Topik pajak inti pagi hari. kita nih ya. Iya, Topik hari inti ini- kita adalah kita akan membahas apa kami? Hari ini kita akan fokus untuk membahas pemberitahuan penggunaan NPPN atau yang kita sebut norma penghitungan penghasilan neto. Betul. Ini salah satu hal yang berkaitan juga sebenarnya dengan SPT tahunan. Iya, dengan pelaporan ya, dengan pelaporan SPT. Nah, mungkin khususnya NPPN ini ditujukan untuk siapa sih Kak Ami? Kalau khususnya ini ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi. Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha
nih subjeknya yang pertama yang berhak untuk menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto ini adalah dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti untuk yang badan tidak bisa ya. Kalau Ya, untuk nggak bisa. ya karena defaultnya ini kan untuk pelaporan SPT tahunan menggunakan metode pembukuan ya Kak Ami Iya, ya. betul. Ya, nah khusus untuk orang pribadi ini ada metode opsi lain nih. Kalau misalkan kawan pajak yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bisa menggunakan opsi NPPN ini. Nah, NPPN ini apa sih sebenarnya ya? Kita Ya. mulai dulu ya dari definisinya ya. Jadi kalau kalau dari Kak Wi tadi bilang berarti ini semacam kayak fasilitas nih buat Betul. orang pribadi yang tidak melaksanakan pembukuan, Mm-mm. tapi hanya melaksanakan pencatatan ya. Betul. Jadi ditujukan kepada mereka yang menjalankan pencatatan saja. Ya, jadi untuk NPPN, untuk norma penghasilan, norma penghitungan penghasilan neto, ini kan harus ada syaratnya dulu ya kami ya, karena apalagi sekarang kan sudah menggunakan Cortex ya, di mana Cortex sendiri ketika kita melakukan pelaporan SPT dia akan mendeteksi nih untuk wajib pajak apakah dia berhak menggunakan fasilitas NPPN atau tidak. Sebelumnya mungkin kita ke syarat-syarat utama Boleh. siapa aja yang penggunaan NPPN ini ya. Iya. Yang pertama itu adalah pasti yang tadi kita sebut tadi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau usaha omset kerjaan bebas yang omsetnya itu dalam setahun di bawah 4,8 miliar. Itu wajib melakukan pemberitahuan kepada DJP. Kalau sekarang via Cortex ya, bahwa wajib pajak menggunakan NPPN. Untuk NPPN sendiri, rumusnya apa kawan? Iya. Jadi ketika kawan pajak ingin melakukan pelaporan SPT tahunan, kita kan tentu ada pencatatan nih karena menggunakan NPPN wajib pajak itu wajib untuk menghitung penghasilannya selama periode 1 tahun pajak. Jadi dihitung nih penghasilannya dari Januari sampai Desember berapa gitu ya. Nah, dari penghasilan bruto setahun nanti akan dikalikan dengan tarif norma. Nah, tarif norma ini yang NPPN ini itu akan hasilnya itu adalah menjadi penghasilan neto yang nanti akan dihitung dengan PPh pasal 17. Berarti yang wajib pajak catat omsetnya ini belum dikurangi biaya-biaya ya kalau ya semua Kotor ya, omset kotor ya. omset kotor ya. Betul. Nanti baru dikali dengan tarif Tarif. norma itu ada di mana? Nah, tarif norma ini kan beda-beda ya sesuai dengan pekerjaan bebasnya apa. Iya, betul. Terus Kemudian dengan wilayahnya juga. Wilayah. Nah, untuk mengetahui tarifnya, ini kawan pajak bisa lihat di Per 17 tahun 2015. di Per 17 tahun 2015 itu sudah ada tarifnya sesuaikan dengan pekerjaan dan lokasi kawan pajak ya. Jadi mungkin kita contohkan ya. Oke, kita Misalkan contohkan. pekerjaan bebas itu sebenarnya ada apa aja sih Kak Amit? Ya misalnya kayak dokter ya, terus Betul. notaris atau mungkin yang lagi hype sekarang ini ada financial plan ya, gitu. Oh ya. Nah, Jadi intinya yang seseorang yang mendapatkan penghasilan berasal dari keahliannya. keahliannya. Dilihat dari keahliannya bisa arsitek, notaris atau PPAT ya, dokter. Nah misalkan dokter ini mempunyai penghasilan di 1 tahunnya itu adalah 1 M. Masih di bawah 4,8 miliar ya. Masih di bawah 4,8 M tentu dia berhak nih untuk menggunakan NPPN ya, gitu ya, metode pencatatan. Nah, dia nanti akan dihitung langsung dikali tarif norma misalkan contohnya 50% ya untuk tarifnya ya, sesuai dengan Per 17 tahun 2015. Nah, nanti akan mendapatkan penghasilan netonya 500 juta ya. Nah, 500 juta ini adalah penghasilan netonya. Akan nanti dihitung dengan PPh pasal 17. Betul. Lanjut. Lalu mungkin kita masuk ke batas waktunya ini Kawi. Kan tadi sudah disebut bahwa jika ingin menggunakan fasilitas NPPN ini, kawan pajak harus memberitahukan kepada DJP Cortex kalau sekarang untuk
3 bulan pertama tahun pajak. Contohnya untuk tahun pajak 2026 maka batas waktunya adalah di bulan Maret 2026 ya. 2026. Jadi periode untuk SPT tahunan 2026 yang akan disampaikan paling lambat berarti akhir Maret ya 2027. 2026. Sorry, 2026 nanti kan paling lambat disampaikan di 2027, betul kan? Nah, tapi kalau untuk NPPN-nya berarti paling lambat disampaikan Maret 2026, gitu ya. Kalau untuk wajib pajak yang baru Yang terdaftar baru ya. gimana? Nah, kalau untuk wajib pajak baru, ini diberitahukan itu paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak. Jadi tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi. Maksudnya kalau misalnya di bulan November dia baru terdaftar Mm-mm. dan digunakan NPPN, berarti Akhir tahun dia Desember, sudah harus betul. pemberitahuan Pemberitahuan. Iya. Nah, jika terlewat nih, misalkan sudah lewat Maret 2026, padahal dia ingin mengajukan NPPN untuk yang tahun 2026. Nah, berarti dianggap permohonannya tidak disampaikan ya kami ya. Nah, jadi ini harus menyelenggarakan pembukuan laporannya ya. Kawan pajak dianggap melakukan pembukuan. Betul. Lalu untuk cara penyampaiannya di Korpek, Oke. Nah, ini anggapnya kita sudah aktivasi semua ya, sudah masuk ke login akun Kortex. Ketika sudah dipersiapkan kode otorisasinya juga, karena perlu ya kami ya Ya. untuk kita submit pemberitahuannya, karena kan pasti ada Tanda tangan. tanda tangan ya kode otorisasi ini untuk mengganti tanda tangan kita ya. karena ini adalah sifatnya pemberitahuan, nanti kita penyampaian surat namun secara digital ya di Korpek, jadi kita butuh tanda tangan elektronik. Di Korpek kita menggunakan kode otorisasi, Ya. jadi jangan lupa untuk menyiapkan dulu kode otorisasi. Iya, bisa diajukan secara mandiri ya, sekilas aja ya ada di menu portal saya, nanti pilihnya yang kode otorisasi ya. Permintaan kode otorisasi. Betul. Jadi lalu dipilih jenis sertifikatnya, kode otorisasi DJP, dan silakan kawan pajak buat Iya. paspasnya. Lanjut mungkin kita ke tata Langsung? cara pemberitahuannya. Nah kalau dulu mungkin kita menyampaikannya lewat Ya. kalau sekarang semenjak ada Korpek nih, salah satu Memudahkan kemudahan, juga ya, kemudahan yang diberikan nih. kawan pajak nggak perlu datang ke KPP, KP2 KP terdekat. Kawan pajak cuma buka laptop, tinggal login Korpeknya, tinggal lakukan di akun Korpek kawan pajak. Yang bersangkutan. Nah itu di bagian menu layanan wajib pajak Iya. nih kawan pajak. Di menu atas nanti silahkan diklik yang layanan wajib pajak. Layanan Ada wajib pajak. ada pilihan layanan administrasi di sana. Nanti silahkan kawan pajak buat permohonan layanan administrasi. Lalu nanti kawan pajak ada pilihan nih, itu ada daftar permohonan yang bisa kawan pajak ajukan. Untuk pemberitahuan NPPN itu ada di kodenya AS04, 04. pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan PPK. Iya, AS0401 ya untuk Untuk yang NPPN ya. silakan pilih yang kontra. Kawan pajak alurnya tidak hanya sampai di situ kawan pajak. Kita harus melanjutkan ke pengisian formulir. Tadi Jadi, ketika diklik yang AS0401 berarti disimpan dulu ya kami ya. oh iya disimpan Heeh. dulu. Disimpan ini berarti belum selesai ya. Belum selesai. Jangan Jangan seneng dulu ya. masih ada formulir yang harus Kita kawan isi. pajak Iya. isi. Nanti kawan pajak akan terkrit case baru yaitu Akan memunculkan nomor ya, nomor memunculkan- case-nya ya. Nah, nanti silakan kawan pajak klik di bagian alur kasus. Betul. Di bagian alur kasus itu nanti akan muncul formulir. Formulir. Nah, mungkin di tahap ini mohon bersabar ya. Jadi Ya. mungkin ada yang kendala dia belum muncul tampilan seperti blank putih gitu ya blank putih, nanti mungkin bisa di refresh atau ditunggu gitu ya. Jadi
harus ditunggu sampai muncul formulirnya gitu Dia ya. akan Iya. muncul, ditunggu saja kawan pajak nanti dia muncul formulir. Lalu apa aja sih yang harus diisi di formulir? Oke. Dipastikan tahun pajaknya Mhm. dipilih di periode tahun pajak yang bersangkutan dan ingin diajukan permohonan pemberitahuan LPPN-nya. Misalkan ini kita mau mengajukan yang 2026 ya ke AMI ya. Nah, diklik yang tombol biru itu ya, Biru, tombol biru. kalender. Ah, kalender nanti dipilih 2026. Peredaran brutonya silahkan diisi estimasi peredaran bruto setahun untuk tahun 2026. Jadi ini sebenarnya untuk memantau ya peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M. Syaratnya kan tadi di bawah 4,8 Iya. miliar ya kawan pajak. Terus selanjutnya tinggal dimasukkan kota atau kabupaten. Nah betul. Nah kota atau kabupaten ini adalah sebenarnya penentuan tarifnya. Jadi makanya ada disebutkan ya harus diisi kota mana. Ya. Lalu tinggal dicentang pernyataannya. Itu ada pernyataan wajib pajak. Silakan dicentang contohnya dan di scroll sampai ke bawah itu ada tombol simpan. Iya. Di refresh dulu ya pemenuhan kewajiban perpajakan. Menunya itu ada 3 ya. P, terus ketentuan pencatatan dan Iya. jangka waktunya juga sudah terpenuhi. Betul. Setelah semuanya tercentang, klik simpan. Ya. Kemudian nanti ketika di scroll ke bawah ada memunculkan tombol create PDF. Nah, itu Kawan untuk pajak. membuat formulir yang sudah kita isi tadi di atas ya. Nah, disinilah fungsi kode otorisasi yang kawan pajak tadi. Dia setelah klik PDF, lalu formulirnya jadi ya, pilih klasifikasinya itu pilih biasa, lalu klik simpan dan terbentuklah PDF. Jika kawan pajak ingin melihat bentuk suratnya seperti apa, boleh klik download atau preview. Sesuai dan keinginan kawan pajak, maka pilih sign. Jadi kawan pajak tinggal masukkan kode otorisasi yang Iya. Tuh, selanjutnya di sebelah kanan itu kan ada tertanda itu kali. Jadi tanda bahwa kawan pajak telah berhasil oh iya. menandatangani dokumennya adalah ada angka 1 Iya, ya di jadi- bagian tertanda itu. Ya, jadi pastikan sudah berubah nih dari 0 menjadi 1 ya, itu tandanya kita sudah berhasil untuk melakukan penandatanganan secara elektronik. Setelah itu ketika sudah berhasil tanda tangan nih kawit tinggal kita klik kirim. Tuh. Kita klik kirim nanti kawan pajak tunggu aja nih kawan pajak. Nanti ada muncul notifikasi untuk ke alur selanjutnya kawan pajak tinggal tunggu aja. Ya, nanti ada notifikasi pemberitahuannya, mohon tunggu 5 detik gitu ya. Jadi ditunggu saja. Maka ketika ada tulisan proses ditutup maka artinya kawan pajak telah selesai mengajukan permohonan pemberitahuan penggunaan. Betul, dibuktikan itu tanda terimanya itu bisa dilihat di menu dokumen yang di bagian detail kasus ya, di bagian alur kasus tadi di bawahnya ada dokumen. Nanti tanda terimanya bisa dikhawatirkan. Dalam pengajuan mungkin kawan pajak ingin ngecek nih udah yakin udah ada belum ya Betul, fasilitas sudah aktif atau Ya, belum sudah ya aktif untuk atau fasilitas belum yang ya. diajukan gitu ya. kawan pajak juga bisa cek itu ada di menu layanan wajib pajak daftar fasilitas ya. Layanan Nah, itu- administrasi dulu baru Ya. daftar fasilitas saya Oh, ya. ya. Nanti di situ muncul kawan pajak di daftar fasilitas saya Iya, betul. bahwa wajib pajak menggunakan NPWP. Iya. Namun ada lagi ya Kak Wit ya, Mm-mm. cara lain ya dari profil saya. Oh ya, Hmm, bisa dicek di portal saya ya. ya di portal, portal saya, saya. Ya. Lalu Informasi pilih informasi fasilitas umum enggak? aktif, Oh ya. yang di atasnya ya. Lalu fasilitas aktif itu agak ke ujung ya kawan Iya. pajak. Jadi di Sebelah kanan. scroll dulu ke Ya. kanan untuk menemukan menu fasilitas aktif ya. Hmm. Jadi di situ muncul pemberitahuan penggunaan
Nah, jika misalkan kawan pajak masih bingung ya sebenarnya untuk tutorialnya juga ada di akun resmi channel YouTube ya Oh, di YouTube-nya Dijen di Pajak Jen ya. Pajak RI Semua ya. tutorial terkait Cortex itu ada ya. Betul. Termasuk yang pemberitahuan penggunaan PPN ini kawan pajak. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan, Kak. Oh iya, Kita boleh, kayaknya apakah di ada yang kolom banyak? pertanyaan itu ada pertanyaan nih Kak Wit. Mhm. Dari Nat. Hai, ini sebenarnya gimana ya Kak? Terus ini boleh kita ke pertanyaannya aja. Mau tanya dong Kak, kalau saya kerja sebagai dokter, suami saya PNS, gimana cara ajukan pemberitahuannya Kak? Kondisinya saya gabung dengan suami. Oh ya, menarik ini ya laporannya kami ya. digabung ya, Betul. berarti. Jadi memang untuk suami istri, nah ini kan sebenarnya untuk pelaporannya bisa dilaporkan di kepala keluarga aja ya yang melaporkan ya. Jadi digabung penghasilannya suami istri, yang melaporkan adalah suami saja. Nah, bagaimana kalau misalkan suaminya tadi apa PNS ya? Dan istrinya pekerjaan bebas ya, menjalankan pekerjaan bebas sebagai dokter. Nah, berarti nanti ketika dia melaporkan SPT tahunan untuk akun suaminya, pastikan harus mengajukan pemberitahuannya dulu ya. Jadi dari akun akun suami. suami. Betul. Di akun suami. Ya. Dan pastikan juga suaminya jangan laporan dulu. Nanti takutnya kalau suami sudah laporan, nanti kan si istri belum menyampaikan nih untuk SPT untuk pemberitahuannya. Pertanyaannya sudah. Oh ya Kak Wit, mungkin ngingetin lagi nih kalau yang tadi laporannya digabung. Untuk omsetnya Oh total ya, penghasilannya tetap betul. 4,8 ya harus Iya, ya. jadi ketika digabung suami istri penghasilannya tidak boleh melebihi 4,8 M ya. Ini ya dipastikan terpenuhi betul. Jadi kawan pajak jangan lupa menyampaikan pemberitahuan penghitungan PPN karena tadi ada dampaknya ya tapi kalau melewati batas waktu jadi kawan pajak harus melaksanakan Pembukuan. tadi di 3 bulan di Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan ya? Ada lagi? Siapa? ada itu saja kawan pajak terkait pemberitahuan penghitungan NPPN. Senang sekali bisa membersamai kawan pajak untuk mengenal lebih dekat dunia perpajakan ya Kak Wit ya. Nah begitu sekarang Mungkin kami ditutup dengan pantun oh boleh ya boleh Kak Wit kami punya ya? pantun kita dengerin dulu Kak Wit punya pantun. Ya, sore hari menunggu azan. Tak. Takjil hangat sudah tersedia. Weh. Di bulan suci penuh keberkahan, yuk lapor SPT dengan hati gembira. Boleh banget Kak Wit pantunnya. Oke. Boleh kita tutup kawan pajak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih nih kepada kawan pajak dimanapun berada atas kontribusinya karena atas kontribusi kawan pajak terhadap sangat besar ya Kak Wit Iya. ya. Dan atas segala dukungan dalam mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dan bebas korupsi dan menjadikan birokrasi bersih dan melayani. Iya, kami juga senantiasa mengingatkan ya kawan pajak bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh DJP ini tidak dipungut biaya apapun. Jika kawan pajak ini menemukan adanya tindakan yang mencurigakan dengan mengatasnamakan dari pihak DJP, harap untuk waspada dan silakan segera laporkan ke KPP terdekat. Atau kawan pajak juga bisa melaporkan ke kontak center resmi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui via telepon di nomor 1500200 dengan memilih layanan pengaduan ya melalui kering pajak atau melalui email pengaduan.
pajak.go.id. Kemudian dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan bersih, KPP Kamu terus berkomitmen menjaga integritas dan memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk itu kami mohon dukungan dari kawan pajak untuk tidak menjanjikan atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh KPP. Terima kasih kawan pajak. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan dan perhatiannya untuk menonton IG Live kita ya Kak Ami ya. Untuk Sampai itu jumpa kami di pamit. lain waktu Ya. ya, di lain kesempatan Betul. dengan tema lain nanti. Ya, kami pamit. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.